Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nama Sri Rahayu, kelas PAI 2 K2 15. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berapa ya jarak dari kota Mekah ke Madinah? Tujuan pembelajaran: yang satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hijrah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengevaluasi hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Peta konsep kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pengertian hijrah. Yang kedua, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Yang ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. A. Pengertian hijrah. Menurut bahasa, hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama dengan pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. C. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. A. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy berencana membunuh sang Nabi. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyamar. Dia menggantikan Rasulullah untuk tidur di ranjangnya demi mengelabui kaum kafir Quraisy. B. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Orang Quraisy sudah berkumpul di depan pintu rumah Nabi Muhammad, tetapi beliau lolos keluar dari tengah-tengah mereka tanpa dilihat oleh siapapun. Beliau melempar panah ke kepala mereka sambil membaca ayat-ayat dari surah Yasin. Kemudian beliau pergi ke rumah Abu Bakar yang telah menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan. C. Awal perjalanan, Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang bisa digunakan menuju ke Madinah. D. Di dalam gua Sur, 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. D. Perjalanan ke Madinah. Setelah 3 hari, tepatnya pada hari Senin 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah 16 September 1622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Quraikid. Nabi Muhammad SAW menunggangi unta yang diberikan Abu Bakar. Sebab beliau tidak mau, namun setelah unta dibayar Nabi Muhammad SAW ke Abu Bakar, akhirnya beliau mau dan diberi bekal oleh Asma putri Abu Bakar, digantungkan ke unta dengan memberinya tali dari ikat pinggangnya. Jalan menuju Madinah mengambil rute yang berbeda seperti biasanya. F. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat, apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Video perjalanan Nabi Muhammad SAW kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, "Malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya.
Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yatsrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, "Tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai burdahnya tersebut. Seiring berjalannya malam, para pembunuh utusan Quraisy telah berkumpul mengepung rumah Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan mereka, beliau memungut setumpuk tanah dari Al-Bata', lalu menaburkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah telah mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil, celah kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus ke gua Sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke bekas sengatan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari, keduanya sembunyi di gua Sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda upaya keras untuk melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Pada hari ketiga, keheningan di Gua Sur pecah oleh suara sekelompok laki-laki yang semakin lama semakin mendekat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Abu Bakar berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di gua, lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, 'Wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita.' Beliau berkata, 'Diamlah, wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah.'" Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Menyadari bahwa kafir Quraisy mulai memburu di sekitar lokasi tersebut, Muhammad SAW dan Abu Bakar meminta pembantunya untuk membawa unta mereka. Mereka menunjuk Abdullah bin Uraikid Al-Laisi sebagai penunjuk jalan. Dia merupakan seorang penunjuk jalan yang berpengalaman. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy.
namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berangkat. Amir bin Fuhairah juga ikut dalam perjalanan ini. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pesisir pantai. Di sisi lain, tawaran hadiah 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Muhammad SAW membuat beberapa orang berlomba-lomba mendapatkannya. Di antaranya adalah Suraqah bin Malik. Setelah mendengar informasi tentang keberadaan Muhammad SAW, ia memutuskan untuk mengejarnya. Kudanya pun dipacu. Setelah ia mendapati Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam pandangannya, kudanya terperosok beberapa kali. Kemudian Suraqah menderanya, lalu ia bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan perlindungan Allah yang diberikan kepada Muhammad SAW. Lantas Suraqah berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman. Mereka pun menghentikan langkah. Lalu Suraqah menunggangi kudanya hingga menemui mereka. Terbesitlah di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan. Suraqah pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraqah merahasiakan kejadian tersebut. Suraqah segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Sabin dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuannya. Para sahabat di Yathrib mendengar berita yang mengabarkan bahwa junjungan mereka, Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yathrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk memburu Rasulullah SAW, umat Islam di Yathrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi perlarian beliau sedetail mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian. Pada hari Senin 27 September 672 Masehi, di tengah kecemasan umat Islam menunggu kedatangan Rasulullah SAW, seorang Yahudi Yathrib berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Arab, ini apa yang kamu tunggu sudah datang." Dan terdengarlah suara campur aduk dan pekik takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Mereka menyambut dengan salam kenabian, mengerumuni beliau sembari berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyelimuti diri beliau. Yathrib pun sekarang dikenal dengan nama Madinah, kependekan dari Madinatun Nabi atau kota Nabi. Sejumlah penduduk Madinah menawarkan pada Rasulullah SAW untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW membiarkan untanya untuk memilih. Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah. Maka unta tersebut terus berjalan sampai akhirnya menderum di pintu Abu Ayyub. Di sana kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Kaum Muhajirin dan Ansor bersama-sama membangun masjid dari batang pohon kurma sebagai tiang untuk menyangga atap yang terbuat dari ranting kurma. Satu sisi bangunan yang cukup lebar tetap dibiarkan terbuka. Meski demikian, kaum Muhajirin dan Ansor tetap membutuhkan satu ikatan resmi. Rasulullah SAW pun menyatukan mereka dalam sebuah ikatan persaudaraan tanpa memandang kesukuan. Islam telah membentuk satu kekuatan,
dan menghapuskan segala perbedaan. وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. D. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan peristiwa, pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan, sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Pelajaran yang dapat diambil yaitu setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa. Teladan yang dapat diambil yaitu ulet dan tawakal, yaitu berdasarkan dari peristiwa sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Pelajaran yang dapat diambil adalah memberikan pelajaran bahwa dalam berjuang seorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Teladan yang dapat diambil adalah ikhlas dan rela berkorban. Untuk hikmah yang ketiga, berdasarkan dari peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini, kelompok letak dewasa Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja yakni Ali bin Abi Thalib, perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran yang dapat diambil adalah perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Teladan yang dapat diambil adalah kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa, pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan, sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah secara penuh. Pelajaran atau hikmah yang dapat diambil yaitu memberi pelajaran hendaknya setiap muslim mampu mempraktekkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadapi suatu peristiwa. Teladannya yaitu ulet dan tawakal. Hikmah yang kedua adalah dari peristiwa sikap Nabi Muhammad SAW yang menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Pelajaran atau hikmah yang dapat diambil adalah berjuang seorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Teladan yang dapat diambil ikhlas dan rela berkorban. Hikmah hijrah yang terakhir adalah dari peristiwa keterlibatan semua kelompok dalam hijrah ini, kelompok lelaki dewasa Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja yakni Ali bin Abi Thalib, perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Pelajaran atau hikmah yang dapat diambil adalah perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Teladan yang dapat diambil itu kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.